Jadi teman-teman, kita mau bikin kalender ya. Kalender untuk 1 tahun bisa, untuk bulan juga bisa, melalui Excel. Nah, ini gampang sekali cara bikinnya. Nanti kalau sudah jadi, bentuk kalendernya seperti ini. Misalkan di sini ada tahunnya, dan kalau tahunnya ini kita ganti-ganti, ini tahun 2020 sudah kita buat. Kalau ini kita ganti menjadi 2021, maka semuanya berubah. Ya, semuanya berubah sesuai dengan tahunnya. Kalau kita mau bikin 2050 gitu misalnya ya, ini juga nanti kalendernya akan berubah. Jadi semuanya berubah. Nah, kita setel kali ini kita masih berada di tahun 2020. Maka kita cek apakah kalender kita benar. Nah, ini kita lihat bulan bulan November ya. Kita lihat bulan November. Nah, bulan November. Nah, ini kalender kita benar. Nah, posisi kita kalender kita seperti ini. Nanti kita ganti-ganti juga akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat? Ya, bagaimana caranya membuat? Kita akan mulai pelan-pelan, tahap per tahap ya, teman-teman ya. Jadi ingat bahwa ini enggak sulit. Ingat, ini tidak sulit ya. Jadi kita mulai sekarang. Kita mulai ya teman-teman. Ketik di A1 sini kalender. Kemudian ketik di D1 tahun. Kita buat aja tahun sekarang. Nanti kita bisa ganti. Nah, kemudian ketik di B2 di sini angka 1 yang ini nanti akan menunjukkan bahwa ini adalah bulan Januari. Lalu ketik di H2 di sini itu dengan cara sama dengan lalu klik tahun ini, terus jangan lupa diabsolut dengan menekan F4. Nah, jadi terupdate ada dolarnya itu ya, dolarnya 2 itu, kemudian kita enter. Nah, setelah itu ketik di B3, ketik di B3 minggu. Lalu kalau di dalam komputer sudah terformat, tinggal tarik ke kanan, maka sampai dengan ini jadi Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, berarti ini sudah selesai. Lalu kita coba tengahkan biar bagus tampilannya. Taruh di tengah. Dan mungkin hurufnya juga bisa kita ganti biar kelihatan lebih menarik ini ya. Ya, oke. Sekarang, nah setelah seperti ini di blok sampai sini, sel C2 sampai dengan G2 di blok, lalu di klik nih Merge and Center, ya, di selnya di loskan. Nah, setelah itu ketik sama dengan, lalu ketik date, kurung buka, klik tahun ini, diklik selnya, lalu titik koma, lalu klik bulannya ini, titik koma, ketik angka 1, kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi akan tertulis seperti ini, tapi formatnya kita ubah ya. Nah, cara mengubah formatnya, letakkan di sini, lalu klik kanan, format cell, pilih format cell, posisinya ini di number, pilih custom, nah, di bawahnya tulisan tipe ini, di sini diketik M 4 kali, spasi, lalu Y 4 kali. Kemudian angkanya akan berubah Januari 2020. Lalu kalau sudah klik OK. Ya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini akan sudah berubah seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya letakkan pointernya di bawahnya minggu. Kita akan mengisi angka-angka ya. Di sini kita akan mengisi angka-angka. Yang ketik sama dengan, lalu klik sel Januari 2020 ini, klik di sini, kasih tanda minus begini, lalu ketik weekday. Oke, lalu kurung buka, kemudian klik lagi tempat di sini, di Januari 2020 ini, kurung tutup, kemudian kasih +1, lalu enter. Nah, ini kita format.
Letakkan pointernya di sini. Ini tulisannya Desember 2019. Letakkan di sini begini, lalu klik kanan, di format lagi ya, format cell. Setelah format cell, posisi di number, pilih custom. Lalu di bawahnya tipe ini diketik DD 2 kali ya. Kemudian oke. Nah, di sini angkanya sudah berubah 12. Jangan lupa tadi kolomnya melebar tadi kita sempitkan lagi. Kita sempitkan lagi ya biar sama. Nah, kemudian sebelah kanannya sama dengan sebelah kirinya +1 karena itu hari-hari berikutnya. +1 enter. Kemudian di bawahnya sama dengan atasnya +7 karena mingguan, bertambah 1 minggu ya, minggu berikutnya. Nah, kemudian yang ini ditarik ke bawah, kemudian yang ini ditarik ke kanan, langsung yang ini kita tarik ke bawah lagi ya. Nah, ini sudah menunjukkan 1 bulan. Kita tengahkan biar tata letaknya bagus. Kita hurufnya di tengah semuanya. Kemudian kita kasih border. Nah, sudah selesai ya. Bulan Januari sudah selesai. Supaya menarik, kita beri warna ya. Kita beri warna. Misalnya ini kita beri warna dasarnya. Kita beri warna biru misalkan. Terus tulisannya kita beri putih biar kelihatan. Nah, terus kemudian yang ini kita beri orange, bebas ya, ini soal selera. Ini soal selera, tapi teman-teman bebas memilih. Kemudian yang di sini sama yang di sini saya beri dasarnya merah, kemudian tulisannya putih. Nah, teman-teman sekali lagi ini soal selera. Lalu kita blok bawahnya, kita beri warna. Saya pilih warna yang ini ya, ini. Kanalnya seperti ini. Nah, teman-teman sudah jadi. Kita beri ini tulisan angka di bawahnya. Kita tebalkan ya, biar menarik. Nah, teman-teman, ini sudah jadi. Tetapi untuk hari Minggu, biasanya kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah angkanya. Nah, kita kasih warna merah. Kemudian, sudah selesai semuanya. Untuk hari Minggu berwarna merah. Yang lain kita biasa saja. Kemudian, selanjutnya ada yang masih janggal, yaitu yang bukan bulan Januari warnanya masih sama. Nah, bagaimana cara membuat yang angka yang bukan Januari warnanya berbeda? Nah, kita blok di sini, kita blok. Lalu posisi di home ya, klik di sini conditional formatting. Nah, ini klik. Lalu pilih new rule. New rule. Nah, pilih yang paling bawah di sini. Use a formula to determine which cell to format. Klik di sini. Di sini ada tempat di sini. Letakkan di situ lalu ketik sama dengan tulis month bulan kurung buka. Setelah itu buat kurung buka, lalu ketik sel B4. B4 itu letaknya 29 ini, diketik aja. Kemudian kurung tutup. Setelah itu beri tanda lebih kecil, lebih besar. Kemudian klik bulan di sini, diklik ya, diklik. Nah, setelah itu di sini di sebelah kanan ada tulisan format, klik format. Kita memilih font yang berbeda, kita buat italic aja supaya berbeda dengan yang lain. Warnanya kita buat warna yang lebih redup ya, misalkan kita kasih warna yang ini misalkan, abu-abu. Sekarang oke, ya, lalu kita oke lagi. Nah, perhatikan bulan angka yang bukan Januari warnanya udah berbeda. Nah, teman-teman ini 1 bulan udah selesai ya. Nah, kalau ini kita ganti dengan bulan 2, ini udah ganti sendiri. Ini Februari, angka-angkanya ganti. Kalau ini kita ganti bulan 3, dia juga akan berganti. Nah, jadi menyesuaikan ini Maret. Nah, kalau ini kita kembalikan ke 1 ya, ke Januari.
Nah, sekarang kalau yang kita ganti tahunnya juga misalkan 2021. Nah, semuanya akan berganti menyesuaikan dengan yang sudah kita ketikkan di sini. Nah, kita kembalikan dulu ke 2020 atau kita sudah buat aja Nah, kita ketik 2021. Nah, jadi tahunnya ini ya. Nah, ini 1 bulan. Ya, ini 1 bulan. Kalau kita mau bikin 1 tahun juga bisa. Kita bikin 1 tahun juga bisa. Nah, caranya gimana? Kita copy ke kanan ya. Ini saya kecil kan biar gampang mengorganisirnya. Kita blok. Nah, lalu copy. Kita buat misalkan ke kanannya 4. Satu lagi. Nanti ke bawahnya 3. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita blok semuanya. Kita copy, kita paste di bawahnya ya, sebanyak, jadi 12 ya, jadi semuanya 12, ke kanan 4, ke bawahnya 3. Jadi kita persempit supaya lebar. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mengganti nih bulannya semuanya diganti ya. Jadi diketik ulang bulan 2, kemudian bulan 3, dan seterusnya. Semuanya sampai nanti 12 ya, semuanya terganti, semuanya sampai 12 terganti semuanya. Nah, sekarang ada yang mesti disesuaikan, misalnya seperti ini. Nah, angka di sini berubah ya, ini perlu di format ulang. Nah, caranya seperti ini, kita blok di sini, kemudian berada di home, pilih conditional formatting. Lalu kalau tadi nyuruh, sekarang bukan. Sekarang manage rule. Karena ini sudah ada, tapi perlu mengedit. Nah, kalau sudah, klik edit rule. Ya, edit rule. Nah, di sini sudah muncul rumus yang seperti tadi. Nah, yang paling belakang ini nggak sesuai. Kita hapus ya, kita hapus. Lalu kita ganti dengan bulan ini, bulan 2 ini. Klik, lalu oke. Lalu oke lagi. Nah, sudah selesai. Ini sudah berubah. Ya. Nah, kemudian bulan 3 juga gitu. Kita blok. Berada di home, conditional formatting, manage rule, edit rule. Nah, yang terakhir, tinggal yang dihapus yang terakhir ini yang tidak sesuai bulannya. Ya. Lalu kita klik bulan 3. Oke. Oke lagi. Sudah selesai. Lakukan ini untuk semuanya. Nah, kalau sudah semuanya dilakukan sama ya. Lakukan semuanya sampai bulan 12. Nah, teman-teman, kalender kita sudah jadi. Nah, sekarang kalender kita sudah jadi, kita perkecil supaya kelihatan semua ya. Seperti tadi di awal sudah terlihat di sini, kalau kita ganti tahunnya 2021. Semuanya berganti. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Kita sudah bisa membuat kalender dan kita bisa mengganti-ganti tahunnya. Nanti ini kita akan bisa pakai sampai tahun berapapun, tinggal mengganti-gantinya. Setelah selesai, kita bisa format menjadi kalender personal ya, karena secara pribadi. Kita buka PowerPoint, lalu kita pilih yang blank. Kita buka yang blank. Saya desain dengan ukuran page desainnya angka 16:9, lalu landscape oke. Nah, kemudian saya akan copy kalender tadi, saya pilih 3 bulan ya, 1 lembar 3 bulan.
Saya buat seperti ini. Kemudian sebelah kanannya saya beri foto, saya beri tulisan-tulisan yang secara personal yang memang kita menginginkan itu. Nah, misalnya seperti ini, ya, misalnya seperti ini, masukkan foto-foto, mungkin bisa quote atau kata-kata yang menyemangati diri sendiri atau brandingnya kita. Nah, kalau sudah kita simpan ya, save as, ada format. Saya simpan ini, saya simpan dalam format JPEG. Kemudian kita beri nama ya. Oke. Jangan lupa current slide. Oke, kalau ini kita tutup, kita sudah punya. Oke teman-teman, kalau masih belum jelas bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Bisa juga ditanyakan, didiskusikan di dalam komen. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Thank you.